hancurnya negara bangsa menurut pandangan Islam dan di akhir zaman nanti. Sebelum datang hari kiamat akan muncul satu masa para penambang tambangan gali-galian yang menguasainya hanya orang-orang jahat zalim para penguasa. Bermunculan tambang bumi. Dari Ibnu Umar ia berkata, pada satu ketika dibawa ke hadapan Rasulullah sepotong emas dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh Bani Sulaim dari pertambangan mereka. Maka sahabat berkata, wahai ya Rasulullah, emas ini adalah hasil dari tambang kita. Lalu Nabi menjawab, nanti kamu akan dapati banyak tambang-tambang. Dan yang akan menguasainya adalah orang-orang jahat. Hadis riwayat Baihaqi. Tepat sekali apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah 15 abad yang lampau. Hari ini dunia Islam sangat kaya dengan tambang bumi. Seperti emas, perak, timah, minyak dan lain-lain. Tetapi yang mengurus dan menguasainya adalah orang-orang yang bukan Islam. Ini adalah suatu realitas yang sangat jelas di mata kita. Satu negara hidup dari pajak yang menindas. Ketika negara tak lagi mengandalkan produktivitas, tetapi justru menjadikan pajak sebagai alat tekanan terhadap rakyat, maka itu pertanda kehancuran sedang menanti. Nabi bersabda, siapa saja pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. 2. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah inilah penyakit klasik negeri. Negeri yang tumbang hukum hanya tajam bagi rakyat kecil tapi mandul saat berhadapan dengan elit dan penguasa. Nabi bersabda, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena mereka. Apabila orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum padanya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Keadilan bukan hanya soal aturan, tapi bagaimana aturan ditegakkan secara merata. 3. Jabatan diberikan pada orang yang tak layak ketika kekuasaan jadi ajang bagi kroni dan bukan amanah bagi yang ahli, maka itu adalah jalan menuju keruntuhan dan kehancuran. Nabi bersabda, jika sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. 4. Saat kezaliman, para penguasa semakin merajalela dan membiarkan kezaliman tanpa mencegahnya adalah tanda turunnya iman dalam dada dan turun azab secara menyeluruh, sebagaimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika manusia melihat kezaliman lalu tidak mencegahnya, maka Allah hampir menurunkan azab menyeluruh kepada mereka. Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Allah berfirman, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, padahal penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Hud ayat 117. 5. Ketimpangan sosial yang diberikan. Ketika harta hanya berputar di kalangan elit dan kaum miskin makin tersisih, maka neraca sosial telah miring dan rawan runtuh. Allah berfirman, agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Kisah surah Al-Hasyr ayat 7. Inilah akhir zaman. Wallahu alam.